Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ini, hari Minggu ya, waktu libur kerjaan ya. Saya tadi pagi sudah asik menata eh, kebun ya, kebun peternakan dan perikanan ya. Ini udara cukup bersahabat ya, kawan-kawan. Saya sangat merasa senang pada pagi hari ini, menikmati sekali suasana yang begitu nyaman ya. Panas matahari menyinari lingkungan dan diri sendiri juga merasa nyaman, seperti olahraga ringan ya, karena usia sekarang sudah lebih dari 50-an ke atas. Ini perlu ada aktivitas yang boleh dikatakan tidak terlalu berat ya, tapi bisa menggunakan fisik untuk olahraga ringan ya, olahraga ringan yang bermanfaat ya. Ini sambil berkebun beternak ya. Nah, ini saya akan fokus sedikit tentang kegiatan yang ada di sekitar kolam ini ya. Ada di samping kolam kanan kiri tanah kosong seperti ini. Ini akan disiapkan untuk berkebun. Kebun sayur ya, kebun sayur ala rumahan juga ya. Nah, ini samping kiri sudah ditata ya. Ini pupuk yang digunakan, ada pupuk kandang, sudah ditebar, sudah diberi juga kapur ya untuk menetralkan keasamannya. Nah, di samping ini rencana saya akan berkebun sayur ya. Kemungkinan sayur yang akan saya tanam adalah kangkung. Nah, kangkung yang akan saya tanam ini pertama untuk bisa dinikmati keperluan keluarga ya. Yang kedua, kalau memang jumlahnya cukup banyak, hasilnya bisa dijual ya ke penjual sayur. Nah, pokoknya sekeliling kolam ini rencana saya akan saya tanami kangkung yang di samping ini. Nah, ini tanahnya sebenarnya adalah bekas kotoran ayam petelur. Oh ya, di dalam kolam ini ada tanaman hias ya. Tanaman hias teratai ya, cukup indah. Kalau di samping kiri ini sudah banyak tanaman-tanamannya, tanaman buah-buahan. Nah, tinggal nanti sini ditata ya. Ya, paling tidak saya berobsesi lingkungan yang saya buat ini untuk sebagai wisata internal ya, wisata keluarga ya. Siapa tahu keluarga datang, bisa diajak ke belakang ya. Nanti akan saya buatkan tempat-tempat untuk santai ya. Di tengah kolam itu ada sudah pendopo yang dulu sebenarnya sudah berdiri, tapi karena bahan bagian atasnya itu dari kayu biasa sehingga sudah lapuk, tapi bagian bawahnya itu dari kayu keras ya, ulin. Nah, ini nanti akan saya buat pendopo ya, untuk santai-santai, ada kawan, ada tamu ya, keluarga. Siapa tahu nanti suatu saat ini bisa makan-makan di tempat ini ya. Hari ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, cerah udaranya. Nah, ini kolam ini berisi ikan nila. Oh, ini kandang ayam ya, bertelur, sudah diberi makan di pagi hari ya. Coba sepintas saya akan perlihatkan ayam petelurnya. Nah, ini pagi-pagi itu sudah mengkondisikan ayam petelur. Saya kalau memelihara ayam petelur ini, yang lebih dahulu saya perhatikan adalah minumnya. Jadi pagi itu minumnya dulu diisi vitamin, karena ini ayam petelur
vitaminnya yang kaitan untuk merangsang telur adalah seperti X stimulan ya. Oke, kita masih fokus ke rencana kebun sayur ini. Nah, samping kanan kiri, tapi saya menggunakan satu baris dulu ya yang itu, karena sudah siap, pupuk kandangnya sudah ditebar. Itu hasil dari kotoran ayam petelur dan itu berkombinasi dengan serbuk gergaji. Nah, jadi serbuk gergaji itu kan dari kayu-kayu yang lemah ya, yang dari papan. Jadi karena sifatnya juga bisa lapuk, jadi penggantian tanah sudah bisa sebagai alternatifnya. Saya membuktikan tanaman saya yang ada di samping kanan kiri ini tidak pakai pupuk kimia ya. Tidak pakai pupuk kimia dan alhamdulillah subur. Nah, subur. Nah, samping kiri kanan ya saya buatkan tempat-tempat seperti persegi panjang ini kawan-kawan ya. Ini di samping pagar. Ini bisa jadi fungsi dua, bisa untuk kebun ya, misalnya kebun sayur, bisa juga digunakan untuk kolam terpal, dan ini pernah saya lakukan. Bisa juga nanti digunakan untuk pembibitan ayam atau unggas ya pada saat DOC-nya. Buat di sini karena di samping kirinya ini sudah diberikan pengaman ya, kain pengaman, jadi binatang-binatang yang bisa memangsa tidak akan bisa masuk. Ini di antara kotak-kotak yang seperti ini ada tanaman buah-buahan ya. Nah, dan sebagai tempat potnya saya pakai bekas ban puso. Nah, di antara ini kurang lebih 2,5 meter. Nah, sini ada lagi, ini pohon sirsak. Ini pohon sirsak yang sudah pernah berbuah. Nah, kemudian ketemu lagi ini segi panjang ini. Tempat ini saya maksudkan untuk sekalian menjaga dinding pagar ya. Ini bahannya dari ulin. Pokoknya ini pasti bisa dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan untuk tanaman atau bisa tempat pembuangan sampah. Ya, daun-daun yang ada di sini bisa dibuang ke sini. Nah, daunnya lama-kelamaan nanti dia akan menjadi kompos. Nah, kompos perpaduan komposnya adalah nanti kotoran ayam petelur itu yang sudah berkondisi bergabung dengan serbuk gergaji, kita buat seperti di sini, kita buatkan sebagai pupuk organik. Nah, terus bergerak. Jadi semua yang ada ini ya, yang ada ini antara pot dari ban ini diberi tanaman, sekalian dia sebagai penyangga batas tanah saya dengan batas tanah tetangga. Ini kelengkeng ya. Nah, satu ada ban lagi. Ini bertemu lagi dengan kotak yang seperti ini. Nah, di sampingnya ini ada pohon nangkadak. Kemarin sudah berbuah 10 biji. Ya, semua di tanaman full di samping pagar. Nah, bertemu lagi ini. Nah, bertemu ini durian montong. Ini. Nah, bertemu lagi. Pokoknya sekitar jarak 2,5 meter itu ada kotak seperti ini. Nanti akan kita manfaatkan sebagai tempat ya, paling tidak tempat sampah atau berkebun atau beternak bibit. Nah, ini
adalah jambu biji kristal. Nah, sudah sampai di ujung kawan-kawan ya, kita di ujung. Nah, ini saya di ujung tanah saya ya, walaupun di belakang ini juga masih ada tanah saya. Nah, kalau melihat dari kejauhan, ini dari belakang sampai ke depan ya. Nanti kita akan coba menelusuri perjalanan ini sampai ke depan. Tapi sebelumnya kita juga abadikan kolam ini. Nah, ini baru saya bersih-bersih tadi, daun-daunnya saya buang ke tanah ini. Nanti kan tanahnya kita tambahi ya kotoran ayam yang bercampur serbuk gergaji, karena lama-kelamaan dia akan melapuk, tentu akan memberikan nilai nutrisi yang bagus untuk tanaman ya. Nah, ini kita dari kejauhan kawan-kawan. Alhamdulillah saya melakukan ini memang tidak sekaligus ya, bertahap. Ada waktu, ada bahan yang saya lakukan. Setiap hari ada saja yang saya kerjakan ya. Saya pada prinsipnya adalah menghibur diri, olahraga ringan. Nah, saya berjalan ke depan ya, kita akan lihat tatanan lingkungan skala rumahan ini ya. Kalau ini pohon kelapa, buahnya juga lebat. Nah kan, gimana ya kita berpikir memanfaatkan pekarangan ini seefektif dan seefisien mungkin. Hasil dari kegiatan ini setidak-tidaknya bisa mencukupi, memenuhi keperluan keluarga. Kalau ada lebihnya syukur bisa dijual, bisa dinikmati oleh kawan-kawan atau tetangga atau ya yang lainnya lah, yang bisa kita manfaatkan secara bersama. Paling tidak lingkungan yang dibuat ini menunjukkan bahwa kita memanfaatkan pekarangan itu secara efektif dan efisien, bernilai guna ya kawan-kawan. Itu dari kejauhan kita lihat di belakang saya ya, tanaman-tanamannya, walaupun sebagian yang sudah berbuah, sebagian juga masih ada yang masih muda. Ini jeruk ya. Nah, jeruk terlihat sekali tunas-tunas yang baru ini baru saya berikan pupuk kandang. Nah, kita bergerak ini seputar kolam ya. Kolam ini panjangnya kurang lebih 25 meter ya, 22 sampai 25 meter. Jadi tidak ada yang kosong. Nah, dengan saya membuatkan tempat ini ya, tempat ini saya tidak langsung menguatkan pagar yang ada di samping, karena dia melekat pada dinding pagar ini. Kita pakai pagar sederhana, ini terbuat dari kain nilon ya. Ini nilon. Ini lebih awet ya, awet. Tapi memang kalau dipotong dengan pisau memang mudah. Tapi kekuatan dia bertahan di cuaca terik itu bertahun-tahun, tidak akan hancur. Sampailah ke bagian ini, di kandang ternak. Oke, kita akan putar sedikit ya. Ini kolam yang kedua ya, kolam yang tengah. Itu kolam terpal, itu berisi ikan betok, ikan pepuyu. Usianya sudah 1 tahun. Nah, sudah 1 tahun. Ada juga selain tanaman buah-buahan, ini ada ya termasuk jenis bunga lah. Ini bunga kemuning ya, bunga kemuning. Nah, ini putar. Di seberangnya itu jeruk
Baik, sekalian kita mau memutar areal ini ya. Nah, ini juga tanahnya kemarin diberi tanah kotoran ayam petelur juga. 100% saya tidak buka TV ya. Ini jeruk, ini ada buahnya. Kalau ini belimbing, ya belimbing Bangkok ini. Ini sukun. Kita terus bergerak ke belakang ya, tapi yang bagian sebelahnya. Ini pohon belimbing kawan-kawan, udah berbuah. Karena semua tanaman saya ini hampir semuanya cangkokan ya, okulasi. Ini juga jeruk. Pagar. Nah, yang di sini belum saya buat kotak ya, tapi sudah arealnya sudah ada antara tanaman ini. Ini berjarak sekitar 4 meter. Nanti akan kita buat kotak seperti yang di seberang. Nah, di jambu biji. Terus kita bergerak ke ujung sama sekali ya. Oh, ada lagi pohon sukun, pohon kelapa. Ini bagian belakang. Pohon mangga. Kalau mangga ini dari biji yang ini. Kita kembali ke depan. Yang penting sudah areal lahan ini sudah kita jelajahi. Oh ya, di samping kanan kiri ini juga banyak pohon kelapa yang saya tanam sengaja. Tapi kelapa ini tidak saya jadikan pole untuk sampai berbuah, tidak. Ada banyak ya, kurang lebih 15-20 pohon. Tapi nanti akan diambil beberapa untuk keperluan di rumah ya, untuk sayur. Nah, itu sengaja ditanam. Jadi nanti kalau sudah ya mendekati berbuah, nanti akan kita pilah. Nah, untuk tanamannya itu supaya jangan terlalu dekat sehingga bisa berbuah lebat. Konsep yang terus saya galakkan ini merupakan pertanian terpadu, yang mana kita tidak memfokuskan pada satu kegiatan tertentu. Kegiatan ini selalu ada ketergantungan, sehingga apa yang dibuang oleh ternak, misalnya kotoran ternak, itu dimanfaatkan ke kebun. Nanti juga akan kita kembangkan bagaimana ternak ini atau ikan ini bisa nanti diberi pakan yang bisa kita buat sendiri ya. Pakan yang bisa kita buat sendiri seperti maggot. Saya pernah melakukan pembuatan itu maggot, karena maggot itu proteinnya tinggi. Menurut teori dan pengetahuan yang pernah saya dapatkan, dia sanggup 40% itu bisa mengurangi pakan pabrikan. Bayangkan kalau sudah sampai 40%, ini mengakibatkan kita ada efisiensi biaya dan akan meningkatkan nilai keuntungan. Ya kawan-kawan, berbagi pengetahuan ini sangatlah bagus ya. Saya juga punya kekurangan dalam mengkondisikan kegiatan ini kadang-kadang, tapi saya terus belajar juga melihat dari kawan-kawan yang lain. Ya, seperti pernah saya informasikan kemarin, hampir-hampir terjadi masalah di ternak ya, karena ada musim
kemarin itu penyakit yang datang, karena bukan dari di ternak saya saja, di luar pun banyak yang kena musibah, mati ayamnya, dan saya juga terkondisi itu ya, artinya punya dampak itu. Tapi alhamdulillah saya punya tempat ternak kandang 2 ya, kurang yang satunya itu kurang lebih berjarak 6 meter, yang kandang yang satunya itu yang depan sana itu terkontaminasi kemarin penyakit ya, habis kurang lebih 30 ekor. Tetapi yang ini yang dekat saya amankan, saya lakukan aktivitas yang setiap hari, saya lakukan upaya pembersihan tempat, kemudian penyemprotan dengan disinfektan, berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah kandang yang satunya ini tidak terkontaminasi. Alhamdulillah yang ini aman. Alhamdulillah yang aman. Sepertinya sudah berlalu karena kemarin sebelum Lebaran itu kena wabahnya itu habis. Nah,